Warisan budaya ini telah diakui dunia. Yahwiyat dan skandal cinta segitiga dalam intrik kekuasaan di Majapahit. Yahwiyat merupakan putri kedua dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit dengan Gayatri. Kakak kandungnya adalah Diagitarja atau dikenal sebagai Tribuana Tunggadewi yang kelak menjadi raja ketiga Majapahit. Pada pemerintahan kakaknya, Yahwiyat diangkat sebagai raja bawahan di daerah Daha atau sekarang Kediri. Dirinya bergelar Raja Dewi Maharaja Sabre Daha ketika menjabat sebagai bupati di Daha. Posisi ini terus dipegangnya sampai dia meninggal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, keponakan sekaligus menantunya, serta perannya tak tergantikan, termasuk dalam cerita panjang dan kemegahan kerajaan Majapahit. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk, Yahwiyat tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam dewan pertimbangan mulai yang beranggotakan keluarga kerajaan. Namun, perebutan kekuasaan membuat dirinya harus tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Tidak diketahui pasti kapan Yahwiyat meninggal. Para raton hanya menyebut kematiannya setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih tahun 1371 Masehi. Yahwiyat kemudian didarmakan di Adilangu dengan candi bernama Purwawisesa. Dalam novel Gajah Mada, Langit Kresnahadi menyebut Yahwiyat merupakan sekar kedaton yang memiliki kedudukan sosial tinggi. Posisinya sebagai putri raja benar-benar membuatnya jadi incaran. Dikisahkan dalam novel tersebut, sosok Yahwiyat memiliki sifat yang tegar, berwawasan luas, memiliki pandangan ke depan, dan berwibawa. Sosok ini dianggap sangat cocok bila dijadikan sebagai pemimpin. Namun, kisah percintaan sang putri ternyata tetap menginjak bumi. Cinta tak mengenal batas kedudukan dan ruang hati untuk bertambat. Secara diam-diam, Yahwiyat dicintai oleh tabib kerajaan yang bernama Ratanca. Ratanca juga salah satu dari 7 anggota Dharmaputra atau jabatan istimewa bentukan dari Raden Wijaya. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang mereka. Namun, para raton menyebut mereka sebagai pegawai yang disayangi raja. Cinta yang bersemi di balik tembok kerajaan itu terus menemukan labuhannya. Yahwiyat membalas rasa cinta seorang Ratanca yang hanya rakyat jelata, menempati sebagian besar cinta dalam hatinya. Karena rasa cinta ini, Yahwiyat ingin selalu bertemu dengan pujaan hatinya tersebut. Keduanya tidak bisa secara terang-terangan bertemu. Karena itulah Yahwiyat sering menginginkan dirinya sakit agar bisa bertemu dengan Ratanca. Sebab hanya dengan sakit dia bisa bertemu dengan Ratanca, kekasih hatinya. Namun cinta mereka berdua terhalang oleh tembok kekuasaan Majapahit. Cinta kedua insan tersebut tidak bisa berjalan seperti apa yang direncanakan. Perbedaan status menjadi penghalang cinta Yahwiyat dan Ratanca. Sadar akan posisinya, Ratanca akhirnya menikahi wanita lain. Namun hati tidak bisa dibohongi. Meski jasad bersama dengan wanita lain, cintanya hanya untuk Yahwiyat seorang. Kisah cinta dua insan beda status sosial itu pun terus berlanjut secara rahasia. Ternyata kisah kasih itu telah menjadi rahasia umum di kalangan kerajaan Majapahit. Bahkan sampai ke telinga istri Ratanca, yaitu Nyai Tanca. Dirinya bahkan menuduh Yahwiyat yang menggoda suaminya. Nyai Tanca bahkan menganggap kematian Ratanca disebabkan oleh Yahwiyat, sehingga memicu Nyai Tanca melakukan percobaan pembunuhan kepada Yahwiyat dengan mengirimkan sekeranjang buah mangga yang di dalamnya dimasukkan ular bandotan yang beracun, namun hal itu selalu gagal. Singkat cerita, setelah percintaannya dengan Ratanca kandas,
Dyahwiyat dijodohkan dengan Raden Kudamerta Brewengker. Raden Kudamerta yang merupakan bangsawan dari Wengker melamar Dyahwiyat. Namun, pernikahan antara Raden Kudamerta dan Dyahwiyat tidak berlandaskan cinta. Ternyata Raden Kudamerta sebelum menikah dengan Dyahwiyat telah memiliki istri bernama Dyah Menur Hardiningsih dan memiliki seorang anak laki-laki. Disinilah terjadi cinta segitiga dalam lingkaran Majapahit. Sebelum pernikahannya dengan Dyahwiyat, Panji Wiradapa yang merupakan paman dari Raden Kudamerta menahan istrinya Dyah Menur. Hal ini dilakukan agar Raden Kudamerta bersedia menikah dengan Dyahwiyat. Bila Dyahwiyat menjadi ratu, maka otomatis Raden Kudamerta akan menjadi seorang raja. Jika Kudamerta menjadi orang nomor satu di Majapahit, maka kemungkinan besar Panji Wiradapa menjadi orang nomor dua, yaitu Mahapatih akan terwujud. Di sisi lain, Dyahwiyat yang kisah cintanya kepada Ratanca gagal karena status sosial, kini harus menerima perjodohan dengan suami wanita lain. Sementara itu, nasib Dyah Menur lebih malang. Dia harus menyingkir karena Raden Kudamerta mengaku belum memiliki istri. Karena cinta terlarang ini, Gajah Mada merasa kekhawatiran akan kestabilan kekuasaan terah murni Raden Wijaya. Karena Raden Kudamerta dan Dyah Menur memiliki seorang anak laki-laki. Tentu saja ini akan mempengaruhi peralihan kekuasaan di masa yang akan datang. Selain itu, berarti Raden Kudamerta akan menempatkan Dyahwiyat sebagai istri kedua, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena itulah Bayangkara, pasukan elit kerajaan Majapahit, akhirnya berusaha membebaskan Dyah Menur. Setelah diselamatkan, Gajah Mada kemudian menyembunyikan Dyah Menur dan bayinya. Dyah Menur yang sangat ingin bertemu dengan suaminya akhirnya diselundupkan ke dalam istana. Dirinya menyamar menjadi Sekar Tanjung yang menjadi dayang kesayangan Dyahwiyat, hal yang menjadi beban bagi seorang Raden Kudamerta. Gajah Mada dan pasukannya satu persatu berhasil menggagalkan rencana makar yang dilakukan paman dari Kudamerta. Satu persatu dari para pengkhianat kerajaan ini dikirim ke pengadilan kerajaan. Dari pengadilan ini diketahui bahwa pembunuhan yang terjadi di dalam istana ditujukan untuk mengkambing hitamkan Raden Sakradara, suami Sri Gitarja, oleh Panji Wiradapa agar tahta raja jatuh ke tangan Raden Kudamerta, serta dibukanya identitas asli Panji Rukamurti, yaitu Nyai Tanca, istri Ratanca. Dendamnya kepada Gajah Mada yang telah membunuh suaminya dan kepada Dyahwiyat telah membuatnya gelap mata dan merencanakan makar. Setelah menjatuhi hukuman kepada Nyai Tanca dan Wiradapa, Ratu Gayatri memanfaatkan kesempatan ini untuk mengukuhkan status Dyahwiyat sebagai istri sah dan satu-satunya dari Raden Kudamerta demi keutuhan kerajaan Majapahit. Sementara itu, Dyah Menur akhirnya harus memberikan suami tercintanya kepada Sekar Kedaton, dan dirinya pergi membawa bayi yang dikhawatirkan oleh Gajah Mada sebagai pemutus silsilah keturunan Raden Wijaya. Aduh, kisah cintanya sangat rumit sekali, bray. Hingga mengorbankan cinta murni Dyahwiyat. Jadi, bagaimana belum melihat kisah ini? Terus tetap pesimis, jangan optimis.